Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen cerita pengalaman aku waktu USG transvaginal. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen banget ceritain ke kalian pengalaman aku waktu USG transvaginal. Ya, jadi di sini buat kalian yang penasaran USG transvaginal itu seperti apa. Nah, jadi aku di sini pengen ngejelasin dan menceritakan pengalaman aku waktu itu ya. Nah, jadi di sini aku juga mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang sedang ingin melaksanakan program hamil, aku menyarankan banget kalian melakukan USG transvaginal. Nah, kayak gitu ya. Astagfirullah, bintang turun. Mohon maaf sebenarnya kalau misalkan aku bikin video ini kacau banget karena posisinya aku berdua sama bintang. Jadi kalau misalkan bikin videonya bahasanya tidak tertata atau informasinya kurang jelas, nanti kalian bisa baca di deskripsi ya. Nah, jadi di sini aku pengen apa sayang? Hei, teman. Nah, jadi di sini aku pengalaman aku waktu aku program hamil. Nah, jadi di sini aku program hamil serintang aku melakukan USG transvaginal. Nah, karena kenapa? Di sini buat kalian yang ingin sekali punya anak dan kalian sedang melakukan program hamil, aku menyarankan banget kalian melakukan USG transvaginal. Karena kenapa? USG transvaginal itu akuratannya itu benar-benar bisa dipercaya ya. Jadi USG-nya itu benar-benar apa sih namanya? Memasukkan alat ke dalam vagina kita, jadi bisa dilihat kondisi rahim, besar rahim, atau masalah-masalah yang ada di rahim kalian. Itu benar-benar akurat banget. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya di sini, nah di sini aku ini waktu dulu ini sekitar tahun aku melakukan USG transvaginal itu di tahun 2018. Ini udah 2023 ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, di sini aku melakukan USG transvaginal. Nah, kenapa aku melakukan USG transvaginal? Posisinya aku sudah melaksanakan, bukan melaksanakan ya, maaf. Jadi aku sudah pernikahannya itu sudah berangsur 1 tahun lebih. Nah, sudah menikah 1 tahun lebih, tetapi tidak terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini perlu kalian perhatikan juga. Jadi kalau misalkan usia pernikahan kalian di atas 1 tahun, terus kalian belum hamil atau belum terjadinya kehamilan, aku menyarankan kalian periksa ke dokter. Nah, kayak gitu itu benar-benar yang harus kalian lakukan jika kalian ingin atau menginginkan kalian hamil atau kayak gitu. Jadi kita cari tahu dulu ada masalah apa di dalam tubuh kita. Misal kalau misalkan ada miom atau ada PCOS atau ada spermanya itu bermasalah, jadi kalian bisa mengetahui dengan kalian melaksanakan pemeriksaan dengan si dokter. Cuman kalau misalkan prinsip kalian begini ya, suka ada bilangnya begini, nanti kalau udah waktunya punya anak nanti juga bisa punya anak. Aku mengerti bahasa itu ya, jadi aku juga mempercayai akan hal itu. Cuman sebagai manusia, alangkah baiknya kalian itu berusaha semaksimal mungkin biar kalian itu tidak penasaran, biar kalian tidak dilanda kegalauan, dan Allah juga melihat usaha kalian. Nah, kayak gitu. Dan pengalaman aku juga nih ya, jadi waktu 8 bulan, 9 bulan aku itu belum hamil dan aku melakukan pemeriksaan. Nah, justru malah diketawain karena jangan panik, masih 8 bulan pernikahan masih wajar. Nah, kayak gitu ya. Itu biasanya kayak gitu ditanya kapan usia perkawinan itu udah berapa lama. Nah, biasanya ditanyain kayak gitu kalau misalkan kalian lagi program hamil. Nah, cuman kalau masih di bawah 1 tahun masih wajar, masih nggak apa-apa, dan kadang malah suka diketawain. Nah, cuman kalau misalkan udah di atas 1 tahun, kalian nggak usah mikir negatif, tapi seenggaknya kalian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dicek rahim kalian itu bagaimana, apa sih namanya, sperma kalian itu bagaimana. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini perlunya pemeriksaan karena
ditakutkan ada sesuatu di dalam rahim kalian atau sperma kalian. Nah kayak gitu. Nah jadi ini adalah pengalaman pribadi aku ya. Jadi waktu aku usia pernikahan di atas 1 tahun, aku memeriksakan keadaanku ya. Jadi untuk USG yang pertama, aku pertama kali ya, jadi aku melakukan USG transvaginal. Nah untuk harga USG transvaginal waktu dulu tahun 2018, aku USG transvaginal sama dokter Gunawan yang ada di Bogor. Jadi buat kalian yang orang Bogor pasti kalian tahu ya, dokter Gunawan itu terkenal banget di Bogor dan itu harganya sekitar 250-an. Nah, jadi untuk harga USG transvaginal itu nggak beda jauh dengan 4 dimensi. Nah, kayak gitu ya. Jadi agak sedikit mahal daripada USG yang misal 2 dimensi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini kenapa menganjurkan USG transvaginal? Ya karena menurut aku USG transvaginal itu keakuratannya itu aku menjamin keakuratannya. Jadi bisa mengetahui keadaan rahim kalian, bener-bener dia itu memasukkan alat ke dalam vagina kita, terus bisa melihat kondisi rahim kita. Nah kayak gitu. Nah pasti kalian bertanya-tanya ya, USG transvaginal itu rasanya kayak gimana, sakit apa enggak? Nah kayak gitu kan. Nah jadi di sini aku pertegas, kalau misalkan mau USG transvaginal tidak ada rasa sakit sama sekali, cuman agak bukan ngilu ya, jadi kayak sesudahnya itu nggak ada rasa sakit, cuman sesudah USG transvaginal itu kita merasakan kayak masih ada barang yang tertinggal di dalam vagina kita. Cuman itu hanya berangsur setelah 2 jam 3 jam, setelah itu udah nggak berasa lagi. Nah terus cara USG transvaginal itu kayak gimana? Nah jadi itu tuh alatnya atau tongkatnya itu sekitar panjangnya itu sekitar 6 cm atau 7 cm, terus segede gini ya kan, sebuletan gini ya kan. Nah itu dimasukin kondom, terus dikasih cairan bening untuk pelumas untuk memasukkan ke vagina kita. Nah kalian pasti mikir, ya Allah malu ya, demi kebaikan kalian nggak usah mikirin malu-malu ya. Cuman kalau misalkan aku waktu bersama dengan dokter Gunawan, yang memasukkan alatnya itu perempuan, yaitu perawatnya. Ya, biasanya kan kalau dokter itu kan ada dokter terus ada pendampingnya itu perawat, biasanya seperti itu ya kan. Nah waktu itu yang memasukkan alatnya itu si perawatnya, jadi perempuan. Terus si dokter itu ngasih kode diputer pelan, misal ke kanan atau ke kiri, jadi bisa dilihat semua kondisi rahim kalian. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku tidak ada masalah untuk rahim aku, nggak ada miom, nggak ada kista, nggak ada PCOS, nggak ada PCO. Nah kayak gitu ya, jadi pokoknya aman ya, tidak ada tidak ada masalah di rahim aku waktu itu ya kan. Nah cuman setelah aku diperiksa oleh dokter Gunawan, aku udah dicek tidak ada masalah di rahim aku, si dokter itu ngasih aku vitamin kayak penyubur gitu. Nah terus namanya Allah belum belum ngasih kesempatan aku untuk hamil. Jadi habis USG transvaginal nyampe lama itu aku belum dikaruniai anak. Nah kayak gitu ya. Jadi USG yang aku lakukan waktu itu USG transvaginal untuk mengetahui keadaan rahimku. Nah setelah kita sekian lama, aku udah berusaha begini begitu, dan aku melakukan promil dengan sekuat aku, semampu aku dari segi uang ya. Jadi aku melakukan promil itu sesuai dengan kantong aku. Misal makanya di video kali ini aku suka ngejelasin promil-promil yang pernah aku lakukan. Nah barangkali cocok di kalian, jadi bakalan aku share satu-satu. Nah misal aku minum buah juriat, aku makan buah kurma, aku makan ini itu. Nah aku melakukan hal itu. Nah terus singkat cerita, melakukan tes sperma. Nah jadi di awal-awal itu gak kepikiran untuk melakukan tes sperma, cuman atas anjuran Bu Murni yang aku selalu konsultasikan, kita melakukan tes sperma, dan ternyata sperma suami aku itu bisa dibilang bermasalah.
Nah, kenapa bisa bilang bermasalah? Itu dikategorikan encer. Nah, karena kenapa encer ya? Mungkin apa sih namanya? Gaya hidupnya itu tidak bagus ya kan. Jadi bisa mempengaruhi sperma itu menjadi encer. Nah, terus singkat cerita kita melakukan tes. Jadi di video yang lama aku udah share ya kan. Jadi sperma suami aku itu 50%-nya itu jalannya itu lambat. Pokoknya 50% apa sih namanya? Apa sayang? Itu. Nah, jadi astagfirullah, nanti ya Mami mau ini bikin video dulu ya. Ya. Ya udah, Bintang sekarang keluar. Ya. Oke, terima kasih. Sama. Iya. Nah, jadi mohon maaf ya, kacau banget ya. Jadi singkat cerita, aku melakukan dan suamiku melakukan Tuh. udah ya. Mami mau bikin video dulu. Iya. Oke? Ya. Oke, dadah dulu. Halo Tante. Kamu kata? Kenalin, Ngamin. namaku Bintang. Ya udah, awas. Shh. Nah, sana. Bintang ke sana. Oke, Nih. udah ya. Udah Nah, jadi di sini singkat cerita aku melakukan analisa sperma dengan suamiku dan hasilnya itu mohon maaf digolongkan encer. Nah, setelah kita tahu keadaan sperma suamiku, kita terus melakukan perbaikan, yaitu dengan minum vitamin, merubah pola hidup sehat. Pokoknya di video yang sebelumnya aku udah pernah bikin, kalian bisa cek ya kan. Aku bisa menceritakan sedetail-detailnya. Jadi sperma suamiku itu bagaimana, dan USG transvaginal itu kan aku udah lama ya. Jadi setelah sekian lama aku kan stres ya. Stres malah membuat hormon aku tuh bermasalah. Nah, jadi aku bisa tidak menstruasi selama 2 bulan. Kadang hanya cuman flek-flek. Nah, kayak gitu. Dan singkat cerita, aku itu sukses program hamilnya itu dengan terapi hormon, karena hormon aku bermasalah. Nah, untuk USG yang dulu, yang pertama itu aku nggak ada masalah ya. Cuman karena kita nggak tahu posisi sperma suamiku tuh tidak berkualitas, jadi belum terjadi kehamilan. Pas udah tahu sperma suamiku tuh sudah udah tahu suamiku tuh spermanya itu bermasalah, malah aku hormonnya itu bermasalah. Jadi dua-duanya itu diperbaiki. Dari aku di terapi hormon, dan suamiku terus memperbaiki kualitas sperma dengan makan makanan sehat, dengan minum vitamin, dengan merubah pola hidup yang benar-benar berantakan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini intinya buat kalian yang mau melakukan tes transvaginal atau USG transvaginal, kalian nggak usah takut-takut, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa nyeri. Pokoknya itu hanya alat yang dimasukkan ke vagina, terus bisa melihat keadaan atau kondisi dari rahim kalian. Terus kalau misalkan kalian posisinya sedang hamil, melakukan USG transvaginal itu tidak membahayakan untuk si ibu dan juga si janinnya. Justru malah bisa melihat perkembangan si janinnya itu bagaimana, bagus atau enggak itu bisa terlihat. Nah, jadi di sini aku benar-benar menyarankan banget buat kalian yang belum hamil atau sedang promil, kalian wajib melakukan tes transvaginal. Bukan tes ya, maaf ya. Jadi USG transvaginal. Nah, kayak gitu ya. Jadi pokoknya itu akurat banget. Jadi kalau misalkan ada masalah di rahim kalian, kalian itu bisa segera mengetahui. Nah, kalau sudah mengetahui, kalian nggak usah takut, nggak usah sedih. Karena kenapa? Lebih baik lebih awal tahu terus diobati, daripada kalian tahunya itu lama, sudah telat. Nah, kayak gitu ya. Jadi perlu kalian garis bawahi ya. Tujuan ke dokter itu ya karena untuk memeriksakan ada sesuatu atau tidak. Kalau misalkan tidak ada sesuatu, ya sudah, kalian bisa promil apapun yang bisa kalian lakukan. Minum buah juriat, berubah pola gaya hidup, minum jeruk nipis, lemon, dan itu perlu diperhatikan juga. Kalau misal kalian program hamil dengan jeruk nipis atau lemon, perlu kalian
lihat kondisi kalian mampu atau enggak. Nah kayak gitu ya, jangan asal minum. Dan di setiap video aku bakalan share satu-satu pengalaman aku waktu program hamil. Nah salah satunya ya misal minum buah juriat atau dengan lemon, aku sebelumnya udah bikin video tentang itu. Nah jadi buat kalian yang baru pertama kali ngeklik video ini, aku cuman mau ngasih tahu di channel aku itu ngebahas tentang kesehatan yang pernah aku alamin. Misal dari program hamil, dari melahirkan, dari cara aku merawat bintang, ada sesuatu aku bakalan share ke kalian karena aku berharap banget setiap kali video yang aku share itu ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Nah kayak gitu. Nah, jadi USG transvaginal itu menurut aku itu akurat banget. Jadi buat kalian yang ingin promil atau kandungan kalian bermasalah, sebaiknya kalian USG transvaginal. Karena USG transvaginal itu bisa mengetahui detak jantung si bayi, letak plasenta. Jadi perkembangan bayi itu juga bisa dilihat dengan USG transvaginal. Nah kalau misalkan kalian yang sedang program hamil, jadi 1 tahun kalian belum terjadi kehamilan, aku menyarankan banget kalian USG transvaginal. Karena dengan USG transvaginal kalian itu bisa mengetahui keadaan rahim kalian. Misal kalian itu bermasalah ada kista, ada miom, ada masalah apapun, itu bisa diketahui dengan melakukan USG transvaginal, jadi lebih akurat. Nah jadi kalau misalkan kalian mau USG transvaginal, kalian bisa mencari tahu, mencari info di mana nih tempatnya. Misalkan ada nih klinik, misal kayak yang aku nih ya, klinik Dokter Gunawan. Jadi Dokter Gunawan itu biasanya prakteknya di Rumah Sakit Juliana, cuman dia juga ada tempat praktek dia sendiri, dan aku tuh datang ke sana, alat-alatnya itu bener-bener lengkap banget. Jadi pas ngedaftar aku bilang aku pengen cek USG transvaginal karena belum hamil selama pernikahan. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.